Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua yang udah lama nggak jumpa ya. Kita udah beberapa kali sih, udah ada 4 harian ya kita nggak jumpa gitu. Mohon maaf banget karena ya belum sempat aja gitu untuk bikin cerita buat kalian semua ya, untuk bikin konten buat kalian semua ya. Tapi tenang, kali ini sudah ready kembali dan ada cerita baru nih yang berjudul Aksara Jiwa. Cerita ini ditulis oleh mungkin bisa dikatakan sahabat saya sendiri ya, yaitu Mas Balakarsa. Terima kasih buat Mas Balakarsa yang sudah ngizinin kita untuk membawakan ceritanya. Oke deh, buat kalian yang sudah gak sabar lagi untuk mendengarkan cerita-cerita horor dari channel Dimensi Mimpi, gimana nih? Sudah siap belum? Sudah siapkan semuanya nih untuk mendengarkan ceritanya? Kalau sudah, kita akan masuk ke dalam ceritanya. Aksara Jiwa. Disclaimer dulu ya. Cerita ini berdasarkan dari kisah nyata. Semua nama dan tempat telah disamarkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Kemungkinan ya, buat kalian yang mendengarkan cerita ini akan terjadi efek seperti mual, pusing atau pandangan kunang-kunang, tengkuk berat, punggung panas. Lakukanlah seperti berikut. Tutup HP atau laptop kalian, wudhu, minum air putih, baca Al-Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, dan ayat kursi 7 kali. Dan baca juga seperti ini. Siro ora ganggu balio asale panggonmu. Ya buat jaga-jaga aja. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demit orang dulit, setan orang doyan, kejobo awake dhewe ngiman dateng Gusti Pangeran. Puji lan puji Gusti Pangeran Kang Maha Agung. Semua itu apa ada hubungannya dengan orang yang pernah dekat dengan Siska ya Den? Ucap Dimas dengan mengelus kepalanya sembari menggaruknya. Nampak raut wajah Deno kebingungan. Lama, sangat lama kami duduk termenung sembari menunggu Deno mengingat sesuatu. Entah beberapa jam, bahkan aku rasa sebungkus rokok berbungkus merah habis kuhisap tak tersisa. Aku ingat, Siska pernah cerita ke aku ketika masa kecilnya, ucap Deno. Apa itu? Ucapku dan Dimas bersamaan. Jadi, begini ceritanya. Maaf ya kalau suara bayinya nggak mirip gitu. Suara bayi perempuan baru saja lahir, dibantu dengan tangan seorang dukun beranak desa. Anak itu pun dibersihkannya dan segera diberikannya ke samping ibu kandungnya bernama Tini. Sudah lahir mbok? Ucap lelaki muda bernama Muk dengan nama lengkap Mukidi. Sudah nak, anakmu perempuan, ucap dukun beranak itu dengan tersenyum. Syukur dan bahagia mereka panjatkan. 10 tahun membina rumah tangga, akhirnya mereka bisa merasakan menjadi keluarga yang benar-benar keluarga. Bayi perempuan mungil itu menjadi pelengkap mereka sebagai pasutri. Bagaimana mbok? Sehat semua ya anakku? Ucap Muk pada dukun beranak. Sehat semuanya nak, lengkap, tidak ada kekurangan, ucap dukun beranak desa. Alhamdulillah Gusti, ucap Muk sambil mengusap muka sembari meneteskan air mata bahagia. 1 minggu berlalu, acara akikoh anak perempuan bernama Siska Purnama Sari pun dilaksanakan dengan menyembelih 1 ekor kambing dan kenduri kecil-kecilan. Tak lupa kelenengan dan tarian mengisi meriahnya rumah Muk dan Tini. Begitu bahagia keluarga kecil itu. Tanggal 13 Suro. Terlihat seorang wanita paruh baya menyisir rambutnya. Keriputnya menandakan usia yang kian menua. Di luar ada suara yang memanggil dari luar gubuk anyaman bambu hanya bersinarkan lampu teplok. Mbok Darsinah, Mbok disuruh paman ke rumah,
ucap Sari dari luar gubuk. Iya nduk, mengko tak rono ya. Yang artinya, iya nak, nanti tak kesana ya. Sari pun pamit pulang dan Mbok Darsinah berdandan menuju kenduri muk, konde, sanggul dan kebaya hitam pun ia kenakan menuju tempat hajatan. Hengkang dari tempat tinggalnya menyongsong hari yang kian gelap namun terasa petang. Jalan desa masih berupa tanah dan susunan batu. Pesepeda motor mungkin hanya beberapa lalu lalang. Warga desa lebih memilih berjalan kaki karena memang letak desa ini jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Di bawah lentera obor, tarian yang digandrungi warga desa beserta gamelannya sebuah pertanda sedang ada acara kenduri besar di kediaman Muk. Memang Muk sangat bahagia akan kelahiran buah hatinya yang selama ini dia damba beserta istrinya. Permisi Muk, ucap Mbok Darsinah. Mari Mbok, mampir masuk, ucap Muk sembari tersenyum dan mengajak Mbok Darsinah masuk. Lah, istrimu dan bayinya di mana nak? Ucap Mbok Darsinah. Di kamar Mbok, entah sedang apa itu. Ucap Muk sambil meringis dan menggaruk kepalanya. Ya sudah, aku mau ke sana. Kalau memang sedang di kamar ya nak, ucap Mbok Darsinah. Iya Mbok, silakan, ucap Muk mempersilakan Mbok Darsinah ke kamar. Tini, ini loh, si Mbok di sini, ucap Prapti, ibu dari Muk. Sudahlah, tidak usah dipanggil-panggil, biar aku yang kesana mendatanginya, ucap Mbok Darsinah. Iya Mbok, silakan langsung masuk aja, ucap Prapti. Mbok Darsinah hanya membalas dengan senyum ramah seraya masuk ke bilik kamar itu. Kamar yang sederhana, dengan amben atau tempat tidur terbuat dari bambu. Di kanannya ada ayunan bayi yang terbuat dari rotan. Terlihat seorang wanita sedang bersama bayinya yang digedong atau dibalut jarik lurik. Mbok, ucap wanita itu yang tak lain adalah Tini, istri Muk. Wes, ra usah tangi, ngelaras wae, aku mung arep puruh bayimu. Sudah, tidak usah bangun, santai saja, aku cuma mau ngelihat bayimu, ucap Mbok Darsinah dan melangkah ke arah jabang bayi. Namun, duh Gusti, Mbok Darsinah kaget bukan kepalang melihat sang jabang bayi. Di kening dekat ubun-ubun ada sedikit bekas gigitan. Bukan gigitan hewan, namun seperti gigitan entah demit atau apa. Di kening jabang bayi terlihat bekas gosong membiru. Cilokoh, ucap Mbok Darsinah. Ada apa Mbok? Tanya Tini dengan kebingungan. Mbok Darsinah namun terdiam sambil menggigit jari. Entah apa yang ada di pikirannya. Muk, Prap, semuanya kesini, cepat, ucap Mbok Darsinah dengan khawatir dan penuh was-was. Terlihat dari rautnya yang memucat memutih. Dan pripun Mbok? Tanya Prapti dan Muk tak kalah herannya. Mbok Darsinah berteriak, Muk, Prap, sekarang cepat bawakan ke sini kembang 7 rupa, dupa, bawang merah dan putih, dan abu tunggu dapur. Cepat, ucap Mbok Darsinah. Ada apa sebenarnya Mbok? Jangan menakut-nakuti, tanya Tini dengan khawatir. Sudahlah nak, tenangkan pikiranmu. Prap, Muk, cepat carikan itu semua tadi, ucap Mbok Darsinah. Apa tadi Mbok? Tanya Muk dengan was-was. Kembang 7 rupa, dupa, bawang merah dan putih, dan abu tunggu dapur. Cepat, ucap Mbok Darsinah lagi. Dan cukup lama Mbok Darsinah menunggu Muk menyiapkan apa yang dia suruh carikan. Lalu, ini Mbok, ucap Muk sembari menyodorkan semua yang diminta Mbok Darsinah di sebuah lampah bakulan dari bambu. Dengan cepat Mbok Darsinah deplok atau menumbuk bawang merah dengan kedua tangannya, lalu mengunyahnya hingga halus. Mongso ketiga mongso rendeng, peteng dadio padang, panas dadio atis. Raga wesi jabang bayiku iki, ojo wani-wani menawa ora kepengin pati, ucap mantra dari Mbok Darsinah.
Dimuntahkan kunyahan bawang merah itu dan ditempelkan di ubun-ubun jabang bayi Muk dan Tini. Seketika, jabang bayi menangis keras dan entah apa terdengar suara riuh dan ramai di teras rumah. "Tolong! Tolong!" Suara terdengar dari teras rumah. Tak ada lagi suara riuh ramai tarian dan gamelan, hanya suara rintihan kesakitan meminta pertolongan dari sana. Semua yang ada di kamar itu sontak menuju ke depan. Terlihat sudah ada pria tua sedang menolong para pemain gamelan beserta penarinya. Nama pria itu Mbah Sambung atau Mbah Sambung Macan. "Kang, ada apa ini?" tanya Mbok Darsinah kepada Mbah Sambung. "Ada demit setan hutan yang lewat tadi. Tidak tahu kenapa, malah diobrak-abrik begini," jawab Mbah Sambung. Sudah, ayo masuk Kang. Mau ada hal penting yang akan aku sampaikan kepadamu," ucap Mbok Darsinah kepada Mbah Sambung. Melangkahlah mereka menuju dalam rumah Muk. Hingar-bingar pun sirna, cekam meredam bagai balutan distorsi kelam. Tuan rumah pun jengah dan lelah akan puisi mistis yang mengiris. Acara terpaksa dibubarkan dan semua dipulangkan. Sementara warga dusun menolong untuk mengantar pulang para penari dan pemain gamelan. Di dalam rumah ada pembicaraan yang cukup serius namun sangat syarat akan kengeriangan. Kenapa tidak ngeri? Bagai ditempel bara api, kepala Muk mendengar ucapan Mbok Darsinah. "Kang, kita harus mencari cara ampuh Kang," ucap Mbok Darsinah. "Cara apa? Maksudmu apa Nyai?" tanya Mbah Sambung masih bingung akan ucapan kawan sepadepokannya itu. "Bayinya Muk dan Tini terkena santet projo Kang," jawab Mbok Darsinah dengan melotot dan menekan meyakinkan. "Oh, tidak mungkin Kiai. Sudah kupagari sejak dulu rumah ini pas masih ada mendiang Kiai Slendro," ucap Mbah Sambung tidak percaya akan ucapan Mbok Darsinah. "Sebenarnya ini ada apa ya? Cerita saja dengan lengkap," ucap Muk menimbung akan pembicaraan dua orang tua itu. Derai air mata terasa deras mengalir di celah mata Muk kala itu. "Muk, diam dulu. Ini hal yang tidak sembarangan. Jangan memutus pembicaraanku dulu," bentak Mbok Darsinah kepada Muk. Hanya jawaban nggih atau iya dan anggukan pelan yang disuguhkan Muk. "Sekarang Kang, ayo kita semua melihat bayinya Muk dan Tini. Aku perlihatkan kalau memang benar bayi itu terkena santet projo," ucap Mbok Darsinah. Mbok Darsinah pun melangkah menuju kamar Tini diikuti Mbah Sambung dan lainnya. Mbok Darsinah langsung menggendong bayi Muk dan Tini. Diperlihatkan borok yang entah dari mana hampir memenuhi si bayi itu. Semua kaget. Mbah Sambung sampai mulutnya ternganga melihatnya. Muk pun melihat istrinya menangis. Tak kuasa mendengar pula jeritan sang istrinya Tini. Mata Muk merah, kepalanya begitu ditempel bara api. Panas, namun sayu dan pucat terlihat dari raut wajah Muk. Tangis pun pecah antara Muk dan Tini. Namun, "Nyai, ini sama dengan santet yang terkena di keluarganya Cokro dulu itu kan?" tanya Mbah Sambung pada Mbok Darsinah. "Iyo Kang, santet yang membunuh dan menghabiskan keluarganya Cokro sampai ke akar keturunannya sampai tidak tersisa," ucap Mbok Darsinah. Muk pun semakin ketakutan, begitu pula dengan istrinya Tini. Kenapa bisa sampai ada santet mengerikan di keluarga kecilnya? Anak yang dia dampa membuat Muk menelan ludah karena wujud berborok yang lama-lama memenuhi seluruh tubuhnya. Kalau 1000 hari tidak bisa mengembalikan balak atau kiriman santet ini, bisa habis keturunan Muk seperti nasibnya Cokro kalau begini Kang, ucap Mbok Darsinah. "Iya Nyai, tapi ini penyebabnya apa dulu bisa terkena santet brojo?" tanya Mbah Sambung. "Ini pasti karena bayi ini lahir di hari yang rawan untuk menyempurnakan ilmu kesaktian memperkaya diri. Sekarang orang suka mencari harta dengan cara pesugihan. Tidak ada rasa kemanusiaan sejati yang meminta rezeki dari Tuhan, malah mendatangi meminta dari demit setan sialan," ucap Mbok Darsinah. "Cok, aku lali, opo maneh ceritone ya?" ucap Deno kesal. "Bajingan asui, piso-pisone aku lupa,"
ucap kesal Deno sambil membenturkan kepalanya ke meja. Sudah, dipikir santai saja. Tidak usah tergesa-gesa memaksa biar tidak ketagihan, ucap canda Dimas mencairkan suasana. Namun tiba-tiba dari sudut lorong kantin terlihat seorang wanita tua melambai pada arah kami. Sontak semua kaget. "Den, itu siapa?" tanya pelan pada Deno. Belum menjawab, Deno langsung menggeser kursi tempat duduknya. Lalu, "Bu, kapan datangnya ke sini?" ucap Deno pada wanita itu. Siapa wanita itu? Sampai Deno mencium tangannya. Diajaknya wanita itu menuju ke arah kami. "Kenal kerek, ini Bu Tini, ibunya Siska," ucap Deno mengenalkan wanita itu pada kami. Itu adalah ibu dari pacar Deno yang tergeletak di ruang ICU. Bu," ucapku dan Dimas sambil bersalaman dengan beliau. "Baru datang, Bu. Dengan siapa tadi kesini?" ucap tanyaku pada beliau. "Sendirian, Nak. Tadi kesini naik angkutan umum," jawab beliau padaku. "Oh alah, iya Bu. Mari mampir duduk dulu, Bu. Mau minum apa? Aku pesankan," ucapku pada beliau lagi. "Sudah, tidak usah repot-repot, Nak," ucap beliau lagi padaku. Beliau pun duduk bersama kami dan menanyakan kabar anaknya yaitu Siska. Dino hanya menjawab, "Belum ada perubahan, masih tergeletak tak berdaya di ruang ICU." Namun, ada ucapan dari Bu Tini yang membuatku ingin mendengar ceritanya. Mungkin cerita beliau bisa menjadi petunjuk untuk menemukan benang merah akan permasalahan Deno dan Siska. "Kalian semua tadi berbincang apa, Nak? Kok kayak serius begitu aku lihat dari jauhan?" tanya beliau pada kami. Tidak Bu, cuma ngobrol biasa ini tadi," jawab Dino dengan gugup. "Sudah Den, jangan suka berbohong, bicara jujur saja," ucap Bu Tini menampik ucapan Deno. "Serius Bu, tadi cuma..." Namun tiba-tiba ucapan Deno diputus oleh Bu Tini seraya kesal akan ucapan Deno yang dirasa tidak jujur. "Shh, tidak usah berbohong lagi. Aku dengar kamu menyebut namanya Mbak Darsinah, Den. Tidak baik tahu," bentak pelan Bu Tini pada Deno. Maaf Bu, maaf jika aku tidak sopan," ucap Deno dengan menangis. Lalu Dimas tiba-tiba memberanikan bicara dengan sopan. "Ngapunten saderenge Bu, sepindah kula badhe pirsa kalih panjenengan menawi kersa panjenengan badhe jawab," yang artinya mohon maaf sebelumnya Bu. Sebelumnya saya mau tanya dengan Ibu. Jika berkenan Ibu menjawabnya, ucap logat Jawa halus Dimas pada Bu Tini. Bu Tini pun mengangguk dan mempersilahkan Dimas melanjutkan ucapan akan tanyanya. "Kula badhe mireng criyos panjenengan bab Mbok Darsinah niku. Mbok pilih saking criyos panjenengan kula kalian rencang saged pikantuk petunjuk kangge bab perkara niku Bu." Tahu nggak artinya? Gini, saya mau dengar cerita tentang Mbok Darsinah Bu. Siapa tahu dari cerita Ibu saya dan teman-teman dapat sebuah jawaban untuk permasalahan itu Bu, ucap Dimas pada Bu Tini. "Iya Nger, sakjujure aku ngerti karepmu kabeh apa. Nanging iki ora bab sepele. Iki bab cerita kang pengen dikubur saka keluargaku. Mergo nek kelingan atiku dadi cidra. Perkara cerita iki gawe keluargaku urip kepati-pati mergo salah. Arep urip nelongso, mati ora wani Nger." Yang artinya, "Iya Nak, sejujurnya aku paham maksudmu semua apa. Tapi ini bukan hal sepele. Ini sebuah cerita yang ingin dikubur dari keluargaku. Karena kalau teringat, hatiku jadi lara dan sakit. Perkara cerita ini membuat keluargaku hidup seperti penuh penyesalan karena salah. Mau hidup nelangsa, mau mati tidak berani Nak. Aku takut kalau mau buka cerita ini lagi," ucap panjang Bu Tini pada kami. "Tolong Bu, ini masalah penting. Siapa tahu ada petunjuk untuk masalah putrimu kalau Ibu cerita tentang Mbok Darsinah dengan lengkap. Tolong Bu, saya minta tolong dengan Ibu," bujuk rayuku dan Dimas pada Bu Tini.
Butini hanya terdiam seperti ketakutan. Sesekali dia melihat Deno yang menangis terseduh. Butini merasa iba dan akhirnya beliau mengiyakan bercerita tentang Mbok Darsinah secara lengkap. "Den, sampai mana kamu bercerita?" tanya Butini pada Deno. Tadi sudah saya ceritakan sampai datangnya Santet Brojo di rumah, Bu," jawab Deno. Beliau pun mengangguk dan mulai bercerita. "Jadi begini, Nak," Ibu Tini pun menceritakan. Di dalam rumah Muk terjadi sebuah perdebatan pembicaraan serius antara Mbok Darsinah dan Mbah Sambung. "Kang, kita harus bagaimana kalau begini?" tanya Mbok Darsinah pada Mbah Sambung. "Nyai yang tenang, ini harus dipikir dengan penuh hati-hati jika tidak ingin menjemput kematian pada kita semua," ucap bijak meneduhkan Mbah Sambung. "Bentar, aku pikir dengan sedalamnya hatiku guna permasalahan berat ini," ucap lagi Mbah Sambung. Cukup lama dua orang sakti ini berpikir memecahkan masalah guna mendapatkan jalan agar keluarga kecil Muk dan Tini terbebas dari jerat santet yang dikirim orang biadab, entah siapa mereka belum diketahui. "Aku tahu caranya, Nyai," ucap Mbah Sambung yang sedikitnya membuat semua yang ada di sana merasa lega. Namun ketika Mbah Sambung melanjutkan ucapannya cukup membuat Muk dan Tini menelan ludah. "Caranya cuma ini jika mau, tapi harus benar-benar kuat dan niat. Muk harus bertapa pati geni dan tidak makan 3 hari 3 malam. Siap tidak, Muk?" tanya Mbah Sambung pada Muk. "Tidak ada jalan lain dan tidak bisa ditawar," kata Mbah Sambung. Muk pun dengan legawa atau sepenuh hati menerima cara satu-satunya yang disarankan Mbah Sambung. Singkat cerita, Mbah Sambung dan Mbok Darsinah mengantar Muk menuju Sendang Waringin. Muk sebenarnya sudah sedikitnya melampaui manusia awam. Bahkan ajian serat jiwa Muk sudah menguasai, meski hanya tingkat 1. Kembang, bunga 7 rupa, sesajen ayam cemani dan dupa sudah tersedia. Kini saatnya Muk memulai prosesi Topo Pati Geni demi menyelamatkan keluarganya dari Santet Brojo yang bersarang di buah hati yang dia dambakan sekian lama. Terlihat tangis kecil di mulut Muk, begitu berat, bagai diberi madu kemudian disiram racun di mulutnya, pahit dan menyakitkan. Prosesi awal pun dilakukan. Muk harus menyulut dupa, kemudian menyembelih ayam cemani dengan menggigit leher ayam cemani itu sampai mati. Mual pasti dengan darah amis ayam cemani yang pasti akan dia hisap secara sengaja atau tidak sengaja. Darah ayam cemani itu pun diteteskan di sebuah gelas, baru digeletakkan di nampan yang berisi kembang atau bunga 7 rupa di atasnya. "Condro Mawa Condro Geni, ilatku saat demi bayu, bayune Betara Bayu. Rogoku wesi kalungan, kalungane Hanoman. Topo brotoku kanggo lebur pati geniku sak piturutku. Jupuken sek kudu mbok jupuk lan panganan sek kudu mbok pangan. Nanging ojo gawe sora lan cilaka jabang bayiku lan sak piturutku. Puja lan puji Gusti Pangeran." Selepas mantra dibaca dengan lantang oleh Muk, Muk harus bertahan di guyuran air terjun Sendang Waringin sampai 3 hari ke depan. Mau tak mau harus dilakukan karena ini menyangkut nyawa semua keluarganya. Muk sekuat tenaga agar keberhasilan pertapanya mampu membalikkan balak pada Santet Brojo yang ditujukan pada keluarganya, khususnya buah hati yang dia sayangi. Begitu kasih seorang bapak atau ayah, begitu besar pengorbanannya. Masihkah kalian berani melawan bapakmu, ayahmu? Padahal demi apapun bapakmu, ayahmu rela mempertaruhkan segalanya agar engkau tetap bahagia. Dosalah kita yang masih berani membangkang seorang bapak atau ayah yang selalu mengesampingkan kebahagiaannya demi melihat anaknya tumbuh dewasa. Muk mulai fokus dengan posisi Sila Mukti, yaitu bersila dengan posisi sempurna. Sudah dilakukan. Doa semua terpanjat agar Muk berhasil akan pertapanya. Namun, "Sudah Kang, ayo kembali, biar Muk bisa fokus dengan pertapanya," ucap Mbok Darsinah pada Mbah Sambung.
Nyai kembali duluan saja temani Tini. Sekalian jaga-jaga di rumahnya Muk dan Tini ya, ucap Mbak Sambung pada Mbok Darsina. Ya sudah Kang, aku tinggal ya, ucap Mbok Darsina pada Mbak Sambung. Iya Nyai, aku di sini saja mengawasi Muk, sekalian ya jaga-jaga, jawab Mbak Sambung. Mbok Darsina pun perlahan meninggalkan Sendang Waringin, meninggalkan Muk bertapa dan membiarkan pula Mbak Sambung menemani Muk di sana. Langkah Mbok Darsina mengarah ke arah rumah Tini. Namun belum sampai juga di dekat rumah Tini, mata Mbok Darsina melihat ada sesuatu yang bergelayutan di antara pohon beringin dan seberang obor pos kamling desa. Namun lagi-lagi aneh, pos kamling yang biasanya ramai pemuda dan bapak-bapak terlihat sepi, bahkan tidak ada sebatang hidung manusia satupun. Sepi, tenang, wus, wus. Suara sepoi angin malam menambah romansa klinik di dusun ini malam ini. Perlahan dan perlahan Mbok Darsina mendekati pos kamling dan dari apa yang dia lihat kejauhan kini tampak jelas. Dia cerna dengan kedua bola matanya. Bukan sesuatu, namun sosok mengerikan berborok yang memenuhi seluruh tubuhnya. Tapi sosok itu hanya diam dan bergelayutan di pohon beringin itu. Wah ciloko, jangan sampai aku kecolongan, ucap Mbok Darsina dan mulai mempercepat langkahnya menuju rumah Tini. Serak, serak, serak. Suara daun kering nampak nyaring terdengar terinjak kaki Mbok Darsina. Kruk, kruk, kruk. Suara aneh pun tersaji mengikuti tiap langkah Mbok Darsina. Langkah Mbok Darsina terhenti. Perlahan dan perlahan Mbok Darsina membalikkan tubuhnya. Terlihat sosok yang sudah ada di depan pandangan bola matanya. Sosok itu berambut panjang, seluruh tubuhnya dipenuhi borok, nampak kulit luarnya juga berlendir dan bernanah. Sosok itu hanya terdiam, sambil bergerak lunglai di tempat sosok itu berdiri. Tiba-tiba, "Siapa kamu?" tanya Mbok Darsina. Diam, hanya diam sosok itu. "Jawab saja aku, siapa sejatinya dirimu?" tanya Mbok Darsina lagi. Dua kali pertanyaan yang sama dan yang kedua kalinya dengan nada keras dan tinggi. Namun tetap dan tetap saja sosok itu hanya diam. Lalu, "Jaga demit lan wingit, ojo wani-wani ganggu urip katentremane manungsa. Panggonmu lan panggonku asale cipro rasa Gustiku. Cipta rasa kang bisa kudu urip berbrayan lan sesandingan. Ojo podong ganggu lan gawe cilaka siji lan sijine. Bali yo tekan panggonmu lan asalmu." Ucap entah ucapan apa yang keluar dari mulut Mbok Darsina. Namun tetap dan tetap saja sosok itu hanya diam. Namun tiba-tiba tawanya menggema. Mbok Darsina pun bergidik, langsung balik badan dan berjalan meninggalkan sosok itu yang sudah melotot ke arahnya. Ngeri dan penuh dendam tatapan sosok itu. "Apa itu wujud asli Sandet Brojo?" gumam dalam hati Mbok Darsina sembari tetap berjalan cepat menuju rumah Tini. Pelataran Tini sudah terlihat. Mbok Darsina memberanikan diri melihat ke belakang lagi dan sudah tidak terlihat sosok itu di belakangnya. Namun krok, krok, terdengar suara yang sama, tapi di mana? Mbok Darsina perlahan-perlahan mendekati teras Tini. Perlahan dan perlahan terlihat seseorang yang duduk di teras Tini. Siapa itu? Langkah Mbok Darsina semakin dekat, dekat dan semakin dekat dengan teras dan penasaran siapa yang duduk di teras itu. Namun krompiang, ngek, miau. Suara kucing hitam mengagetkan Mbok Darsina yang entah dari mana tiba-tiba melompat ke arahnya. Mbok Darsina pun mendekati pintu. Dia lihat yang duduk di situ tadi kenapa hilang. Mbok Darsina pun mengetuk pintu. Tok tok tok. Tini, bukakan pintunya nak, ucap Mbok Darsina. Krok, krok. Suara seperti tercekik.
Suara yang bersumber dari samping kanan Mbok Darsinah di sudut remang kursi yang ada orangnya tadi. Lalu perlahan Mbok Darsinah melihat ke arah itu dan sosok itu sudah duduk di situ dengan tatapan melotot dengan tubuh berboroknya. Tini, tok 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 tok, teriak Mbok Darsinah. Sosok itu tiba-tiba berdiri. Tini, tok 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 tok, teriak lagi Mbok Darsinah dan menggedor pintu. Suara tercekik. Langkah sosok itu kian mendekati Mbok Darsinah dan ceklek, pintu terbuka. Kenapa Mbok? Tanya Tini keheranan. Kenapa? Kupingmu tuli ya? Aku panggil dari tadi tidak menjawab, ucap kesal Mbok Darsinah. Dilihat keluar. Tik, wus. Sosok itu berjalan cepat dan melayang entah kemana. Apa itu Mbok? Tanya Tini keheranan. Sudah, tidak usah dipikirkan. Semua pintu dan jendela ditutup semua cepat, perintah Mbok Darsinah pada Tini. Tini pun segera menutup jendela samping. Sekarang tinggal pintu depan. Krek. Tiba-tiba sosok itu sudah menggantung terbalik di pintu luar. Sontak Tini kaget dan menutup pintunya dengan membantingnya. Namun, duk, terdengar suara dari atas genteng, bagai ada yang berjalan di atasnya. Tin, ayo masuk ke kamarmu cepat, ucap Mbok Darsinah pada Tini dan hanya dibalas anggukan kepala. Sekarang ayo berdoa ya Tin, jangan sampai putus doamu, ucap Mbok Darsinah lagi. Mereka pun berdoa dengan khusyuk. Namun suara ribut itu kian menjadi di atas genteng sana. Bagaimana ini Mbok? Ucap Tini ketakutan. Sudah ya Tin, berdoa saja, pasti selamat pokoknya, ucap Mbok Darsinah menenangkan. Gangguan itu terjadi selama hampir 2 hari berturut-turut lamanya dan hanya terjadi di waktu yang sama, yaitu menjelang malam hari ketika sandia kala. Hampir gila Tini dibuatnya. Yang paling membuat Tini ketakutan adalah ketika menutup setiap jendela dan pintu. Singkat cerita, 2 hari berlalu dan teror terakhir hari ketiga. Namun sosok itu menangis. Entah karena apa, sosok itu hanya berjalan mengitari rumah Tini di malam ketiga sampai bunyi suara brak bruk terdengar terasa amat keras. Namun tempat lama sosok itu adalah kursi teras. Di kursi teras sosok itu diam, tapi jika ada yang memperhatikan, dia akan menolehkan kepalanya sembari tersenyum terseringai mengerikan. Di malam itu pun terjadi sebuah tragedi yang takkan dilupa Tini, bahkan penduduk desa. Karena peristiwa tak nalar yang akan membuat semua orang akan bertanya-tanya, kenapa bisa sampai sebengis dan sebrutal itu? Pagi di hari keempat, Muk pulang bersama Mbah Sambung. Muk tak sabar melihat apakah prosesi berat saat petapa itu berhasil dan menjadikan keluarganya selamat dari santet brojo. Tini, aku kembali Tin, ucap Muk yang masih kotor dengan lumpur yang menempel di sekejur tubuhnya. Mas, sudah kembali. Bagaimana Mas? Lancar, ucap Tini sembari mencium tangan suaminya. Loh, kok malah tanya? Aku ini kembali ingin tahu bayi kita kok. Bagaimana Tin? Sudah sembuhkah boroknya? Tanya balik Muk pada Tini. Bukan jawaban G atau iya, melainkan tangisan yang dia suguhkan pada suaminya Muk. Tangis yang menjadi dan membuat hancur hati Muk. Muk menerka dan berpikiran kemana-mana dibuatnya. Apa pengorbanannya hanya sia-sia? Kata yang tersirat di hati Muk. Tin, kenapa? Jawab. Jangan cuma nangis begitu, bentak Muk pada Tini. Bayi kita masih borokan Mas. Muk pun berlari ke kamar ingin melihat buah hatinya itu. Betapa hancur hati Muk. Buah hatinya masih berborok. Tapi Mbok Darsinah malah tersenyum dan berkata, Muk, ora usah khawatir, anakmu wis mari. Boroke suwi-suwi ilang. Gila deloken Muk. Yang artinya, Muk jangan khawatir, anakmu sudah sembuh. Boroknya lama-lama hilang. Ini lihat Muk,
ucap Mbok Darsina sambil menunjukkannya pada Muk. Alhamdulillah Gusti. Puja puji syukur Muk panjatkan, tak lupa Muk bersujud syukur. Semua tersenyum dan bahagia akhirnya. Namun mereka dikagetkan dengan suara ribut di luar. Tung tung tung. Suara kentongan Rojopati begitu menampar bagi yang baru saja membuka mata. Muk dan Mbah Sambung pun keluar dan melihat sebenarnya ada peristiwa apa sehingga membuat gembar penduduk desa. Tiba-tiba ada yang berlari. Tukimin namanya, tetangganya Muk. Min, ada apa? Kok ramai begitu? Tanya Muk pada Tukimin. Anu, jawab Tukimin. Anumu masih di dalam sarung itu, ucap Muk pada Tukimin. Bukan itu Mas Muk, Mas, itu. Ngomong ono meneh lakan. Sebener to nek ngomong, kalem dhisik Min, kalem. Bicara ono lagi malahan. Yang bener ya kalau bicara. Kalem dulu Min, kalem, ucap Muk lagi menenangkan Tukimin. Mas Muk, keluarganya Pak Broto mati semua. Meninggal semua Mas, ucap Tukimin sedikit gelagapan takut. Hah? Tenane Min, ucap Muk. Iyo Mas, tenan, jawab Tukimin. Ya udah Mbak Sambung, Mas Muk, aku mohon pamit, ucap Tukimin tergesa-gesa. Muk pun bergegas masuk ke rumah dan hendak berganti baju. Namun terdengar percakapan dua orang tua di kamar Muk dan Tini. Terdengar sebuah bisikan. Ini pasti Broto pelakunya Nyai, bisik Mbak Sambung pada Mbok Darsina. Sepertinya iya Kang, bisik Mbak Darsina pada Mbak Sambung. Bisik-bisikan itu terkesan lama, namun ucapan selanjutnya tak bisa didengar Muk. Muk pun bergegas berangkat mengecek rumah Pak Broto, ingin mengetahui apa yang terjadi. Tin, aku metu dhisik yo, teriak Muk meminta izin pada Tini dan dengan buru-buru pergi. Dengan langkah tergesa-gesa Muk berjalan menuju rumah keluarga Broto, rumah paling besar dan megah dari rumah penduduk lain. Maklum, Broto adalah tuan tanah dan rentenir di dusun itu. Terlihat banyak kerumunan penduduk yang sudah mengitari rumah keluarga Broto. Riuh bisikan dan percakapan sangat kentara di sana. Muk pun mendekat. Nyun sewu, permisi, ucap Muk sembari meminta jalan pada kerumunan di depannya. Kerumunan itu pun memberikan jalan guna Muk lewat dan masuk ke dalam rumah. Sudah ada Pak Karto selaku kepala desa yang ada di ruang tamu sedang berunding sesuatu. Kula nuwun, permisi, ucap Muk meminta izin masuk. Siapa itu? Ucap tanya dari dalam ruang tamu. Ini saya Mukidi Pak, jawab Muk. Oh alah, mlebu langsung wae Mas Muk. Mas Muk pun disuruh langsung masuk aja. Ini bagaimana Pak? Dari tadi saya tidak melihat Pak Broto. Apa kita tunggu saja orangnya pulang dulu Pak? Tanya Tukimin dan bapak-bapak lain. Sebentar, aku berpikir dulu enaknya bagaimana, ucap Pak Karto dengan serius. Muk pun bertanya karena belum mengerti bidik masalahnya apa. Sebenarnya ini ada apa Pak? Tanya Muk. Jelaskan sana Min, aku lagi bingung ini, ucap Pak Karto pada Pak Imin. Tukimin pun hanya mengangguk. Mas Muk, ayo ikut aku Mas, aku perlihatkan. Tukimin pun mengajak Muk menuju beberapa kamar dan setiap kamar dihiasi dengan pemandangan tragis. Sudah terbujur mengenaskan beberapa manusia yang sudah membusuk dengan mata yang masih melotot dan mulut terbuka. Bau busuk dan belatung yang menggerogoti tiap jasad di tempat tidur masing-masing. Bahkan ada jasad sang pembantu yang membusuk di kolam renang, bagai bangkai tikus yang direndam di air dengan banyaknya belatung di sekujur tubuhnya. Ngilu, mual, bahkan Muk serasa ingin memuntahkan semua isi perutnya tatkala melihat semua itu. Baik istri Pak Broto yang mati di kamarnya, kedua anaknya Pak Broto yang mati di kamarnya juga. Semua yang ada di rumah itu mati membusuk, tapi hanya Pak Broto yang tidak ada. Ini bagaimana Min? Ucap Muk pada Tukimin. Bu Mas, ucap Tukimin pasrah dan bingung. Bagaimana Pak? Sudah begini, mending ayo dikubur saja.
Tidak baik kalau dibiarkan begini. Kasihan Pak. Iyo Pak yo, ucap bapak-bapak lain berbarengan. Ya sudah, kalau bagusnya begitu, ayo cepat, siapkan semuanya, kita kuburkan segera, ucap Pak Karto pada bapak-bapak. Proses pengangkatan jasad satu persatu pun cukup sulit. Apalagi rupa dan bentuk tiap jasad sudah benar-benar dalam proses pembusukan. Ngeri, cici, mual. Itu yang dirasakan semua orang di sana. Singkat cerita, semua prosesi pemakaman berjalan lancar dan semua kembali ke rumah Pak Broto untuk bersama membersihkan sisa-sisa tragedi mengerikan itu di rumah Pak Broto. Tiba-tiba, Muk melihat sekelebat ada yang berjalan menuju lantai atas. Muk pun penasaran dan berjalan menyusuri anak tangga menuju lantai atas. Krek, krek, krek. Suara kayu tua anak tangga begitu ngilu terdengar di telinga. Muk mengamati sekitar. Seseorang terlihat berjalan dengan cepat menuju suatu ruangan. Muk perlahan mendekati ruangan itu. Pintunya nampak tertutup. Krek, krek. Suara lantai kayu masih menjadi nada mistis dan mengiris. Ceklek. Suara pintu terbuka. Terlihat seorang wanita sedang melakukan sesuatu. Suara kuku yang mencakar tembok kayu. Baru satu langkah Muk berjalan ingin mendekat. Tiba-tiba dia menampakkan mukanya pada Muk. Muk pun berjalan mundur keluar dari ruangan itu. Seseorang yang dilihat Muk masih melototi Muk dan masih mencakar-cakar tembok. Setelah Muk keluar dari ruangan itu, dia bergegas turun ke lantai bawah lagi. Dan terdengar suara ribut-ribut di sana. Apa ini? Ada apa? Teriak seseorang lelaki. Dia adalah Pak Broto, lelaki dengan perawakan gempal, kumis tebal, dan terkenal sebagai tuan tanah dan rentenir kejam. Sabar Pak Broto, sabar, yang tenang, ucap Pak Karto menenangkan Pak Broto. Anjing, sedang apa kalian di sini? Teriak dan umpat kasar Pak Broto. Mas Broto, sabar mas, ucap Muk dari tangga berjalan turun. Bajingan kowe Muk, kenapa kamu berani mengobrak-abrik rumahku, hei anjing? Ucap Pak Broto dengan kasar tanpa sopan santun sedikit pun. Memang sudah seperti anjing dan kucing. Pak Broto dan Muk memang berprofesi yang sama sebagai tuan tanah. Terkadang Muk dengan kebaikan hatinya meminjamkan uang tanpa bunga dan bertolak belakang dengan Pak Broto yang meminjamkan uang dengan bunga yang besar. Awalnya tanah Pak Broto hanya beberapa petak saja, malah Muk yang lebih banyak tanah di dusun itu. Namun dengan kelicikan Pak Broto meminjamkan uang dengan jaminan surat tanah, maka banyak tanah yang dirampas oleh Pak Broto. Itu pun didukung oleh almarhum Bu Broto yang sama kejinya. Layaknya rentenir dan tuan rumah yang bengis, Pak Broto pun beranggapan Muk adalah musuhnya karena selalu membuat Pak Broto gagal merampas tanah penduduk dusun itu. Minggat kabeh saka omahku, bajingan kabeh, glogo asu. Minggat semua dari rumahku, bajingan semua, umpatan kasar Jawa. Semua penduduk pun pergi, namun Muk tidak pergi. Muk masih menunggu di dekat rumah Pak Broto. Muk ingin memastikan Pak Broto baik-baik saja. Namun Muk malah melihat ada seseorang berpakaian serba hitam sedang berbicara dengan Broto. Muk mencoba mendekat dan mencoba mendengarkan apa yang mereka bincangkan. Kamu harus sabar ya Broto. Sudah aku berpesan kan, tapi kamu malah melanggar. Ya sudah, berbalik membunuh semua keluargamu, ucap pria tua serba pakaian hitam itu. Iya mbah, mohon maaf, tapi sakit hatiku, bisa dibalaskan tidak? Sedikit berat Le, ucap pria tua itu. Berat bagaimana mbah? Itu karena dalam perasaan kaget dan tak percaya, Muk pun berangsur meninggalkan rumah Pak Broto, meninggalkan orang tua dengan pakaian serba hitam dan Pak Broto. Nampak bingung, kesal, marah, dan tidak percaya. Dengan langkah layu dia berjalan pulang menuju kediamannya. Muk pun akhirnya tiba di rumahnya. Salahku ki opo?
Salahku ki opo to Mas Broto karo awakmu? Teriak Muk kesal dan marah sambil memukul pohon kelapa di depan rumahnya. Sampai buah kelapa berjatuhan karena pukulan Muk yang begitu kerasnya. Ada apa nak? Ucap Mbok Darsinah yang keluar dari pintu karena mendengar Muk berteriak. Tapi Muk pun hanya bersedih dan terdiam. Ya sudah, ayo masuk. Cerita di dalam saja. Tidak baik loh dilihat tetangga, apalagi terdengar nanti. Ayo nak, masuk dulu. Pinta dan ajak Mbok Darsinah pada Muk. Muk pun mengangguk dan mengikuti beliau ke dalam rumah. Di dalam rumah, Muk pun langsung diam di kursi ruang tamu, seperti menyimpan beban yang amat berat. Muk, ceritakan saja, ada apa nak? Pinta Mbok Darsinah. Awalnya Muk diam, tertegun dan membisu. Namun bujukan demi bujukan Mbok Darsinah akhirnya meluluhkan hati Muk untuk bercerita. Mbok, tadi saya ke tempatnya Mas Broto, tapi saya jadi sakit hati sekali Mbok. Sakit hati karena apa nak? Jadi yang ngirim santet brojo itu Mas Broto Mbok, jawab Muk dengan penuh kesal dan sedih. Sudah kuduga Muk, kelakuan Broto sudah tidak benar ketika tiba-tiba jadi kaya raya. Sudah mabuk dengan nafsu duniawi, gila pangkat, gila harta, dan sudah bersekutu dengan demit dan setan. Salahku sebenarnya apa sih Mbok? Mencelakakan apalagi membuat susah Mas Broto dan keluarganya saja tidak pernah Mbok. Watu item lungguhe ing jangkut ing wang, untukku rajek wesi, lidah wesi abang, aran wesi mangangkang, iduku tawasa kalir, lambeku iya selot matangkep kali. Asta ceriga epek-epek ingsun cokro, cakar wok jempol kalih, panuduh trisulo, panunggulku musolo, memanisku supit wesi, jentiku iyo, ingaran pasopati. Ucap pelan entah kata apa dari Mbok Darsinah. Ada dua perkara Muk, kenapa Broto mengincarmu? Yang pertama itu karena kamu membuat susah ketika Broto ingin merampas tanah warga dusun, dan itu rakyat kecil atau orang miskin. Kedua anakmu itu Sekar Pangadek Suropati, bayi perempuan yang lahir secara pilihan 1:1000 bayi, yang rencana Broto bakal membunuh kamu dan istrimu, lalu akan diasuh Broto bayimu itu, membuat rezekinya dan apa yang dilakukan yang mengasuh bayi itu mendapatkan lancar dan sukses, tidak ada halangan. Kalau santet brojo itu tidak berbalik, tahu kan apa yang terjadi? Itulah kenapa keluarganya Broto semuanya mati, karena berbalik menggerogoti dan membunuh apa aja yang ada di rumahnya Broto. Itu ganjaran untuk orang yang seperti anjing seperti itu, ucap Mbok Darsinah panjang lebar. Tapi Mbok, apa itu Sekar Pangadek Suropati? Saya tidak tahu apa itu. Itu adalah bayi yang lahir di bulan Surotapu. Bayi itu hanya lahir 1000 tahun sekali dan itu pilihan. Intinya, bayi itu membuat rezekimu lancar dan menjadi juru selamatmu dan keluargamu. Kehidupan pun berjalan seperti biasa, melakukan rutinitas seperti biasa sambil melihat tumbuh kembang buah hatinya. Buah hati yang mereka momong oleh Mbok Darsinah. Ya, masih kecil itu pun berlalu sampai menginjak balita. Gadis perawan bernama Siska Purnamasari. Tumbuh layaknya anak gadis pada umumnya. Setiap hari dititipkan di gubuk Mbok Darsinah. Kehidupan sederhana anak desa yang masih asik dan menyenangkan. Bermain cilungan atau petak umpet, pasaran, masak-masakan, dokter-dokteran, dan lain-lain. Semua itu terkesan umum dan wajar. Namun,
Menginjak usia genap 7 tahun, Siska, gadis kecil yang cantik dan lugu buah hati dari Muk dan Tini, dirasakan Mbok Darsinah mulai berbeda. Tempat favorit Siska adalah pohon asem besar di sekitaran desa. Entah perasaan simbok atau apa, Mbok Darsinah sering melihat Siska bermain sendiri. Terlihat asyik namun hanya sendiri. Apakah itu wajar? Di waktu menjelang maghrib, Siska tiba-tiba berucap lirih. Sun amatek ajiku, wayahipun tumuruna, ngaupi awak mami, turtinuting bala, pinacak suci kembar, pipitu jajar maripit, asri yen siang, angker kalane wengi. Mendengar itu pun kaget, Mbok Darsinah dibuat tercengang. Bocah berumur 7 tahun fasih sekali merapalkan mantra, padahal ada yang mengajarinya. Di mana mantra itu juga tergolong mantra tingkat tinggi. Namun dengan seksama Mbok Darsinah mengamati lagi. Ada sosok itu lagi. Sosok wujud demit santet brojo di samping Siska seolah sedang berbincang dengan Siska. Tiba-tiba sosok itu melirik ke arah Mbok Darsinah dengan tatapan dan senyuman menyeringai. Tatapan dan lirikan mata yang sangat tajam. Tapi sosok itu kembali berbincang dengan Siska sambil bermain dengan kiciran yang terbuat dari daun singkong. Hari-hari berlalu, Siska senang sekali duduk di bawah pohon asem besar itu. Terkadang juga Siska bercerita bahwa dia punya teman, dan temannya selalu mengajarkan doa-doa yang membuat perasaan Siska merasa nampak berbeda tatkala membacanya. Mbok, aku punya temen loh, ucap Siska. Siapa itu, nak? Namun tanpa aba-aba, dan Siska tidak menjawab pertanyaan Mbok Darsinah, melainkan menarik Mbok Darsinah menuju ke pohon asem besar itu sambil berkata seketika sampai di sana. Itu loh Mbok, duduk di atas itu, hehehe, ucap Siska penuh senyum kenaifan pada Mbok Darsinah. Siapa yang tak merasa ngeri? Siapa yang tak merasa khawatir? Betapa kagetnya Mbok Darsinah kala itu. Yang ditunjuk adalah sosok demit wanita berwujudan dari santet brojo yang hampir membunuh keluarga Muk dan Tini. Bahkan sudah menjadi maut bagi keturunan keluarga Broto. Suara cekikan, suara yang membuat semua bagian tubuh Mbok Darsinah bergetar begitu hebatnya. Kang sambung, teriak pelan Mbok Darsinah. Apa nyai? Ono apa? Tanya Mbah Sambung. Itu, lihatlah di atas pohon asem Kang. Tuh Gusti, demit setan nalas, ucap Mbah Sambung. Dan cerita pun bersambung. Kita akan melanjutkan ceritanya di part berikutnya ya. Karena ini durasinya juga sudah lumayan panjang ya. Jadi mungkin nggak cukup gitu kalau dijadikan satu. Makanya di sini saya akan membagi partnya, yaitu di part kedua ya. Dan buat kalian yang penasaran untuk kelanjutan ceritanya, stay terus di channel Dimensi Mimpi. Terima kasih buat semuanya sudah menyimak dari menit awal sampai akhir. Seperti biasa, buat kalian yang suka videonya, yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya yang warna merah itu dan nyalakan loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Terima kasih buat semuanya yang sudah datang, yang baru datang salam kenal. Seperti biasa, untuk sekarang sepertinya saya harus pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.